Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Mahasiswa bersama saya Diah Pikanti dalam mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab tentang dinamika organisasi, yakni pengembangan dan pembinaan karir. Kalau bicara tentang pengembangan dan pembinaan karir, maka kita akan mengetahui atau menelaah terlebih dahulu tentang pemahaman pengertian dari pengembangan dan pembinaan karir itu sendiri sebagai sebuah dinamika organisasi. Karena bagaimanapun, dinamika organisasi yang terus berjalan akan menuntut ataupun menuntun kita untuk mengubah suatu pola gerak yang menjadikan kita dinamis. Nah, pola-pola inilah yang harusnya kita terus untuk kembangkan dan bagaimana kita pun mampu untuk membina karir sesuai dengan harapan baik dari perusahaan, institusi, dan mampu memacu diri kita untuk lebih berkembang lagi. Berikut ini pengertian pengembangan dan pembinaan karir. Pengembangan dan pembinaan karir adalah pendekatan formal yang dilakukan oleh organisasi untuk memastikan bahwa orang dengan kualifikasinya dan pengalamannya yang tepat tersedia dan dibutuhkan. Hal ini menjadi sesuatu yang sangat menjadi kekuatan bagi organisasi untuk mengetahui potensi-potensi seperti apa yang dimiliki oleh sumber daya manusianya. Nah, beberapa bentuk dalam pengembangan dan pembinaan karir antara lain pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan itu sendiri merupakan satu kegiatan perusahaan atau institusi yang dimaksudkan untuk memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, keterampilan atau skill dan pengetahuan pada pegawai sesuai dengan keinginan dari perusahaan yang bersangkutan. Kemudian mutasi yang kedua, mutasi personal. Baik itu posisi ataupun personal secara transfer. Artinya apa? Sebagai sebuah perubahan posisi atau jabatan atau pekerjaan atau tempat kerja dari seseorang tenaga kerja yang dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal. Saat kita bicara tentang pengembangan dan pembinaan karir, maka kita akan bicara tentang kompetensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia. Dan dari beberapa aspek yang paling menunjukkan kapasitas, yakni tentang bagaimana attitude, sikap, motivasi, kemudian bagaimana pengetahuan, keterampilan yang harus dimiliki. Dan berikut ini saya akan jelaskan tentang tujuan mengapa pengembangan dan pembinaan karir sangat penting. Tujuan utama dalam pengembangan ketenaga kerjaan adalah organisasi mampu atau dapat menggunakan sumber dayanya dengan kompetensi yang cocok, yang tepat pada saat dibutuhkan, yang memungkinkan atau yang mungkin belum untuk diperkirakan sebelumnya. Sehingga apa? Organisasi bisa tetap berjalan. Kompetensi tadi yang dimiliki oleh sumber daya manusia haruslah mampu untuk melejitkan baik sumber daya manusia itu sendiri maupun pihak institusi atau perusahaan ataupun user atau pengguna tenaga kerja mereka yang bisa kita ketahui pula bagaimana manfaat dari pengembangan karir itu sendiri. Nah, berikut penjelasan tentang manfaat pengembangan karir. Antara lain, yang pertama, mampu memahami dan mengembangkan passion atau bakat, minat yang dimiliki oleh MSDM. Yang kedua, motivasi. Motivasi kerja meningkat. Sehingga apa? Sehingga kemampuan untuk menghasilkan atau lebih produktif akan selalu diingat bagi sumber daya manusia itu sendiri untuk lebih baik. Yang ketiga, bagaimana relasi yang semakin luas. Jadi membangun sebuah jejaring adalah satu kebutuhan
bukan hanya keinginan. Karena jejaring itu akan semakin menguatkan bagaimana sumber daya manusia akan lebih terbuka, luas pengetahuan, dan kemampuan lain yang mampu untuk mengembangkan atau dalam pembinaan karir itu sendiri. Dan yang keempat adalah peningkatan kesejahteraan. Berikut ini merupakan perencanaan karir. Apa itu perencanaan karir? Ya, perencanaan karir. Melalui perencanaan karir, maka seseorang akan mampu untuk mengevaluasi kemampuan dan minatnya. Mampu untuk mempertimbangkan kesempatan karir alternatif, menyusun tujuan karir itu sendiri seperti apa, dan mampu merencanakan aktivitas-aktivitasnya dalam pengembangan secara praktis. Sobat mahasiswa, yang perlu kita ketahui dalam pengembangan dan pembinaan karir sebagai satu roda atau dinamika organisasi di sini, bahwa sumber daya manusia sebagai salah satu tombak atau ujung tombak dalam perusahaan, institusi, maka mereka adalah penggerak untuk lebih dinamis lagi dalam organisasi, menata dalam tata kelola organisasi yang lebih baik lagi. Demikian penjelasan tentang pengembangan dan pembinaan karir. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa kembali dalam video pembelajaran saya. Diah Pikanti Dewanti, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.